Negeri 1 Tegal Ambo dan seluruh Dewan Guru UPTD SD Negeri 1 Tegal Ambo. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara siang hari ini. Dan kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak. Amin. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum dimulainya acara siang ini, marilah kita lafalkan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Yang kedua kalinya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk seluruh Dewan Guru diharapkan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dari Kecamatan Purbalingga, yang saya hormati rekan-rekan guru penggerak dari Kecamatan Purbalingga dan Waibungur, Bapak, Ibu guru yang saya hormati, serta kalian didik yang lain yang
yang berbahagia pada pagi hari ini. Tapi pun, marilah terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingganya kita bisa melaksanakan tugas pada hari ini, khususnya sebagai pendamping dan sebagai penggembira, guru penggerak yang melaksanakan penyebaran pemahaman budaya positif yang diselenggarakan pada pagi hari ini, tepatnya di UPTD Kecamatan BPD SD1 Tegal Lombok, Kecamatan Waibungur. Bapak Ibu yang saya hormati, juga kita selalu mengucapkan salam sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kelak di yaumul akhir kita berharap mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, dan diakui sebagai hambanya, serta kita nanti di yaumul akhir juga dikumpulkan oleh beliau juga dengan orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian ini ya kurang istilahnya berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf terlebih dahulu. Jadi untuk kesempatan pagi ini dalam rangka penyebaran pemahaman budaya positif ini dalam kegiatan angkatan yang ke-9 guru kita yaitu Bu Sri Rahayu. Jadi kita sebagai sebagai Bapak Ibu guru selalu mendukung kegiatan mereka, sehingga dia adalah sebagai guru penggerak yang angkatan ke-9 ini mudah-mudahan sukses dan ilmu yang didapatkan dari pencerahan guru penggerak atau instruktur yang diperoleh sebagai bahan dan akan dimanfaatkan kepada anak didik kita, khususnya umumnya kepada Bapak Ibu guru di Kecamatan Waibungur. Terus kepada Bu Sri Rahayu juga saya ucapkan harus selalu semangat, harus selalu giat dalam melaksanakan praktik baik ini, sehingga nanti sebagai ibu guru penggerak akan terciptalah bu guru atau pak guru yang sesuai harapan bangsa, harapan negara, program-program yang diikuti semacam inilah yang memang sangat diharapkan. Dan juga pemerintah juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang usianya sebelum 50 tahun diharapkan menjadi Bapak Ibu guru atau kepala sekolah penggerak, kaitannya angkatan yang ke-11 ya Bu ya, masih ditutup kesempatan itu. Jadi yang masih punya luang waktu atau kesempatan waktu untuk menjadi guru penggerak angkatan 11, pemerintah masih menyelenggarakan dan insya Allah dananya dari pemerintah itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu peroleh juga Bu, khususnya guru penggerak kami di UPTD SD1 Tegal Lombok ini, Bu Rahayu, ilmu yang diperoleh dari sekian pencerahan dari instruktur atau dari modul-modul yang mereka peroleh, khususnya Bu Sri Rahayu peroleh, bisa bermanfaat di kedepannya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf pada Bapak Ibu. Syahiri wa bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan kepada Ibu Sri Rahayu. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu guru hebat? Masih. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah, dan di sini hadir juga rekan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Probolinggo. Ya, sebelumnya di sini perkenankan saya
Lombok untuk melaksanakan penyebaran budaya positif. Iya. Ini Iya, ini Bapak Ibu Guru ya. Jadi selama pendidikan kurang lebih 8 minggu. 8 minggu saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Ini adalah modul 1.4 yang kami pelajari. Di sini ada penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Di sini kami menyebutnya diseminasi budaya positif. Nah, di sini adalah penyebaran budaya positif yang saya lakukan kepada rekan-rekan sejawat guru SD Negeri 1 Tegalong. Ya, perkenalkan, ini adalah Bapak Cherry. Bapak Cherry ini fasilitator kami di CGP Angkatan 9 dan Ibu Wanita di Parasta ini adalah peserta kami. Iya. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya tidak mengajari, tapi mari kita belajar bersama dan berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai. Dari konsep yang kita pelajari yaitu yang pertama, di sini kita belajar budaya positif. Yang pertama, kebersamaan kita belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri manusia. Selanjutnya, kebutuhan manusia. Posisi kontrol, keyakinan jelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran ini adalah kita menunjukkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Seperti yang kita ketahui, kita hanya tahu disiplin saja. Jadi apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini ada nilai-nilai yang diyakini oleh siswa dan guru. Selanjutnya, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Jadi di sini anak-anak melakukan itu tanpa adanya imbalan atau reward. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku sehari-hari. Jadi motivasi di sini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri sendiri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu dalam melakukan tindakan atau sesuatu yang berdasar atau alasan seseorang untuk berperilaku dengan tujuan tertentu. Jadi di sini motivasinya apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Selanjutnya, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, ini motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, ekstrinsik yaitu yang pertama, mereka melakukan itu berasal dari motivasi luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi mereka
sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah berasal dari diri sendiri. Mereka melakukan itu karena ada dorongan dari diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia
terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Jadi murid merasa berhasil, murid merasa bahwa yang dilakukannya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena guru. Selanjutnya, posisi kontrol apakah apabila seorang guru menanyakan, saya kecewa sama kira-kira posisi kontrol apa? Saya kecewa dengan kamu. Itu berarti posisi kontrol bagaimana? Apa manajer? Sadarilah masa berganti. Kan ya? Apa Saya kecewa sekali dengan kamu. Gimana? Berarti ada di posisi berapa? Berada di posisi membuat merasa bersalah. Kamu juga pernah dengar melakukannya. Kalau ini posisi kontrol apa Bapak? Jadi, ayolah lakukan demi Bapak. Ibu ya. Ini posisi kontrol sebagai iya sebagai teman ya Pak ya. Jadi kalau ayolah lakukan sesuatu demi Bapak. Nah, ini. Kalau yang ini, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai yang tidak jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol? Apa? Apa Pak? Apa? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai. Nah, kalau ini yang ini. Apa cara menyelesaikan ini? Iya, sebagai manajer. Di sini setelah ada kasus yang saya lihat tadi, ini ada kita membuat mengapa keyakinan kelas? Mengapa di sini keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini mari kita bahas bersama. Nah, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini ada kesepakatan. Tidak hanya guru yang membuat peraturan, tapi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi di sini membuat keyakinan kelas itu pernyataannya tidak boleh bermakna negatif ya. Contohnya tidak boleh bolos, tidak seperti itu. Berarti keyakinan kelas kita buat dengan kata-kata yang positif. Jadi kita positifkan. Contoh, tidak boleh terlambat datang. Itu kita positifkan kata-katanya menjadi tepat waktu, datang tepat waktu, seperti itu. Selanjutnya, membentukkan keyakinan kelas bersifat abstrak. Maksudnya apa? Jadi apa yang anak-anak lihat, apa yang dia saksikan, itulah yang dibuat di keyakinan kelas. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-katanya dibuat positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak terlalu panjang. Kata-kata yang dibuat dalam keyakinan kelas tidak terlalu panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sehingga apa yang kita buat di kelas 1 berbeda dengan kelas 2, di kelas 2 berbeda dengan kelas 3, dan tahun ini berbeda dengan tahun berikutnya. Jadi sesuai dengan kondisi kelas saat ini. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini semua warga
bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang pertama kita lakukan terhadap anak, kita bertanya jawab dan mengatakan berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu di sini mencari solusi dari kesalahan tersebut. Kamu berhak merasa begitu, sehingga kita di sini tanya jawabnya itu seperti selayaknya tanya jawab, bukan selayaknya kita sebagai guru menghukum anak tersebut karena melakukan kesalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Di restitusi ini adalah tahap kedua, yaitu prinsip yang berlaku supaya memenuhi kebutuhan yang dilakukan dalam validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu melakukan ini tapi kamu tidak melakukan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting ya kamu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan apa ya? Dilakukan oleh anak yaitu dengan cara menanyakan keyakinan. Jadi apa keyakinan yang kalian langgarkan untuk itu? Jadi setelah kita melakukan tanya jawab, kita memang menentukan anak bukan menghukum atau bukan menjudge. Jadi kita menanyakan keyakinan apa yang kira-kira tidak kamu laksanakan. Dalam penerapan disiplin, ya, disiplin positif, contohnya hendaknya seorang guru memiliki standar sebagai profesional dan sosial, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat itu, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kemarin saya sudah membuat sebuah keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas pertama. Sini. Contohnya seperti ini keyakinan kelas. Kemarin saya membuat keyakinan kelas hari ini hari masih semangat? Semangat. Tepuk tangannya mana? Sebelum kita belajar, Ibu kan kemarin sudah mengatakan menjadikan bahwa hari ini kita buat keyakinan. Kelas berapa? Keyakinan kelas 4. Nah, untuk itu Ibu mau bagikan kertas warna ini. Kalian nanti tulis kira-kira keyakinan kelas apa yang kira-kira penting untuk. Nah, di sini untuk membuat keyakinan kelas itu kita tawarkan kepada anak-anak, tidak kita yang mengusulkan, tapi anak-anak yang menulis sendiri apa yang mereka inginkan, Bapak Ibu. Laura, di kelas ini bedanya apa sih yang ada di kelas ini? Itu jadi supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan tertib. Setuju? Kalian bebas ini mau yang warna Nah,
anak-anak secara mandiri menempelkan apa yang dia tuliskan. Jadi apa keinginan mereka dan apa yang mereka tuliskan itu ditempel sendiri sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, Bapak Ibu.
tadi berarti kita satukan. Jadi nantinya keyakinan kelas tidak sebanyak 17, bisa jadi hanya ada 10 atau ada 5 karena ada beberapa yang masuk di dalamnya. Jadi tidak serta-merta 17 anak menghasilkan 17, tidak, karena ada di situ yang masuk dalam disiplin kelas, ada masuk dalam menghormati guru, di situ ada menghormati orang tua, di situ termasuk di dalamnya. Karena kalau contek itu berarti tidak jujur, curang ya. Curang lagi. Dan dalam pembuatan keyakinan kelas kita usahakan semua anak itu mau maju, bersedia maju. Jadi dia merasa bahwa apa yang dibuat dalam keyakinan kelas ini mereka ikut andil di dalamnya, sehingga apa yang telah diyakini di dalam kelas itu adalah hasil dari buat pikiran mereka juga. Jadi tidak hanya karena guru yang membuat lalu mereka bisa seenaknya melanggar, tidak. Jadi anak-anak merasa bahwa dirinya ikut membuat keyakinan, sehingga apa yang dia buat, apa yang dia yakini harus dia taati. Seperti itu. Tidak boleh telat masuk sekolah, berarti apa? Menaati peraturan ya. Menaati peraturan. Oke, Bu. Terus, lagi. Iya, maju. Tidak boleh di kelas masuknya yang mana berarti? Masuk di sini ya. Siapa lagi? Siapa? Iya. Masih lupa di kamar. Tidak boleh mengambil tas juga ya. Iya, berarti apa? Menjaga kabar? Iya. Betul nggak? Kalau kelasnya banyak kertas sobek-sobeknya, nyaman nggak? Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi setelah dibuat, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah hasil keyakinan kelas yang anak-anak buat. Di sini kata-katanya masih bersifat negatif. Contoh ini, tidak boleh telat masuk sekolah seperti tadi itu, tidak boleh mencontek, tidak boleh makan di kelas saat belajar, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berantem. Nah, di sini kalimatnya masih bersifat negatif semua. Jadi keyakinan kelas yang dibuat harus tidak menggunakan kata-kata yang bersifat negatif. Jadi di sini setelah kita buat, kita tempel, lalu kita buat kesepakatan, di situ kita rubah kata-katanya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat menjadi kalimat positif. Di sini yang pertama, menjaga ketertiban kelas, menghormati orang tua, bersikap jujur, menaati peraturan sekolah,
Di sini apabila seorang anak melakukan satu kesalahan atau melanggar satu aturan, maka yang kita lakukan di sini tadi adalah dengan cara kita tadi ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi tadi yang kita lakukan yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama tadi apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Jadi yang pertama distabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya kita tanya keyakinan dan selanjutnya validasi. Saya sudah waktu itu hari Sabtu saya di kelas sedang mengadakan di situ ada pembelajaran matematika, dan saat pembelajaran matematika berlangsung itu ada satu anak yang telat, dan satu anak yang telat di kelas 4 itu saya mencoba untuk menangannya dengan cara segitiga restitusi.
Jadi di sini apa yang telah saya lakukan, saya coba berdasarkan pengalaman yang telah saya peroleh dari pendidikan yang telah saya laksanakan, yaitu tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, kalau tadi itu ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, apakah, mari kita introspeksi diri, apakah kita di sini sudah melaksanakan itu? Apa kita sebagai penghukum, ataukah kita sebagai seorang teman, atau sebagai pemantau, ataukah kita sebagai seorang manajer? Mari kita introspeksi diri, apakah apa yang sudah kita lakukan itu sudah, iya benar sekali. Dulu saya berpikir bahwa seorang guru itu apabila ada seorang anak yang melakukan kesalahan, itu adalah menghukum, atau karena anak tersebut tidak menaati peraturan, sebagai seorang guru wajib bagi kita untuk menghukum. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini saya introspeksi diri, itu adalah salah. Jadi saya sudah mencoba melakukan restitusi terhadap anak yang terlambat dan anak yang tidak mengerjakan PR. Jadi dari hal tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan dulu saya belajar seperti ini, dulu saya dihukum. Ternyata pada kenyataannya untuk saat ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila sebagai seorang guru tidak wajib menghukum, karena hukuman itu hanya akan menyakiti anak. Jadi anak merasa tersakiti, anak merasa minder, ataupun anak merasa down karena seorang guru menghukum. Jadi ada rasa, dan bisa jadi itu akan menjadi trauma bagi anak di kemudian hari. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, saya ingin menanyakan sebuah clue. Kalau kita menanyakan seperti ini, misalnya ada anak yang tidak memakai sepatu, senangnya hanya memakai sendal di sekolah. Nah, kita memanggil anak tersebut. Setelah kita panggil, kita mengatakan, ayolah nak, jangan memakai sendal. Kan di rumah, tadi dari rumah sudah membawa sepatu. Ayolah, dipakai sepatunya. Nah, posisi kontrol yang seperti itu dalam 5 posisi kontrol guru itu sebagai apa? Coba kita introspeksi diri. Seperti yang telah kita lakukan tadi, itu apa kira-kira? Dalam posisi kontrol, apabila ada anak yang tidak memakai sepatu, lalu kita mengatakan, ayolah nak, dipakai sepatunya. Tadi ibu melihat kamu berangkat ke sekolah membawa sepatu, jadi sepatunya ditenteng. Kira-kira apa? Sebagai apa posisi kontrol? Sebagai teman. Lalu posisi kontrol, misalnya kamu tidak memakai sepatu, kamu hanya memakai sendal, kamu lari di lapangan 2 kali. Posisi kontrol apa? Iya, posisi kontrol penghukum. Itu posisi kontrol yang membuat anak merasa jerah, merasa takut, bahkan merasa down. Nah, untuk yang idealnya itu kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Manajer. Iya, betul sekali. Manajer. Jadi kita panggil anaknya, kita tanyakan, kita validasi, kita tanyakan keyakinannya, dan itu kita ajak ngobrol bersama. Insya Allah apa yang kita lakukan akan membuat anak menyadari kesalahannya. Jadi apa yang dia lakukan itu salah, dia dipanggil, dia diajak ngobrol dan ditanyakan validasinya. Itu akan membuat anak merasa bahwa anak dihargai atas apa yang dilakukan, dan anak akan menyadari atas apa yang dilakukan, atas kesalahan apa yang dilakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Jadi kita bersama tidak hanya saya di sini merasa bahwa saya ini telah banyak dulunya tidak menerapkan apa yang ada di profil pelajar Pancasila. Mari kita bersama-sama mulai saat ini kita menerapkan apa yang diinginkan oleh kurikulum kita dan kita menerapkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru yang baik, guru yang menjadi among dan guru yang menjadi pembelajar dan sebagai tolak ukur bahwa keberhasilan dari pembelajaran itu kita nanti yang memegangnya. Jadi kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan guru SD Negeri 1 Tegal Ombo, rekan guru Bapak Ibu guru hebat, dan ada rekan CGP yang ada juga. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang selama ini diberikan kepada saya, khususnya saat pendidikan ini. Tanpa dukungan Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan apa-apa. Jadi saya di sini, saya berjuang seperti ini. Apabila saya merasa down, saya ingat dengan kata-kata Bapak dan Ibu guru sekalian bahwa kita di sini harus maju. Kita di sini harus mengadakan perubahan menuju ke arah yang lebih baik untuk pembelajaran di SD Negeri 1 Tegal Ombo yang kita cintai ini. Terima kasih semuanya dan akhirul kalam saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi saya dan bagi UPTD SD Negeri 1 Tegalombo. Sekian, terima kasih Bapak Ibu guru. Acara yang selanjutnya yaitu tertutup. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, sehingga kita semua mendapatkan bekal untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran kita, Bapak Ibu, agar proses pembelajaran kita berjalan dengan tertib dan kedepannya lebih efektif. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh